FPMN Bruduk Kantor Dinas Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk sehubungan belum adanya tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan pihak terkait di Pemda Nganjuk dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 maka terkait banyaknya keluhan dengan adanya bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk kami melakukan unjuk rasa kedua di kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk. Banyak yang tanya, kok demo-demoan? Jadi saudara-saudara banyak yang tanya kok demo-demo ae. Saya sampaikan bahwa waktulah yang akan menjawab. Kenapa masih ada pendemo? Kenapa masih ada unjuk rasa? Waktu yang akan menjawab. Yang saya hormati Bapak-bapak petugas keamanan dari Polri maupun TNI, terkhusus Polres Nganjuk dan Polsek Patian Rowo serta Polsek Tuan Rumah Polsek Loceret. Hari ini kita melakukan aksi terkait bantuan pangan yang dipolitisasi kemarin, yang hingga sampai MK. Saya yakin bukan saja di Nganjuk tetapi seluruh Indonesia mengetahui hal ini. Dan aksi hari ini memang di tempat yang sumpek ini, tetapi saya yakin juga seluruh Indonesia akan mengetahui. Karena apa? Sudah ada sistem internetisasi. Saya yakin ini akan menyebar kemana-mana, sehingga mendapat panduan di mana-mana dan mendapat kritis. Saya siap untuk menerima kritis terkait aksi juga yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, bahwa hari ini kita aksi ke Bapang adalah terkait pertemuan yang ada di Pemda Nganjuk pada tanggal 21 Mei 2024, bahwa pada pertemuan yang harapannya kami kemarin ditemui oleh pihak Bose. Jadi gak iso ini disebut kepala atau pimpinan, tapi Bose Bapang yang ketemu. Hal ini sudah disampaikan sama rekan-rekan di Intelkam, bahwa Bose ini berada santai di Solo. Nanti kalau pada aksi akan menemui langsung. Dengan catatan aksi kita tidak di sini, aksi kita dialihkan di Pemda. Karena kita selama ini bekerja sama dengan pihak Intelkam dengan baik. Apapun yang menjadi saran dan masukan itu kita lakukan, dan pertemuan atau aksi pada waktu itu kita lakukan di Pemda Nganjuk. Nah, aksi hari ini adalah menindaklanjuti aksi yang lalu, bahwa di dalam pertemuan itu pada intinya yang kita persoalkan adalah terkait tidak tepatnya sasaran bantuan politisasi ini. Kami tidak mempersoalkan soal politisasi, karena kami tahu bahwa politisasi itu tidak pernah menghasilkan untuk rakyat. Betul? Politisasi itu hal keteprek, gak enek hasilnya kanggo rakyat. Kabeh calon DPR, calon bupati, calon gubernur, calon presiden pengennya cuma calon. Tetapi hasilnya apa? Setiap pemilu berakhir dengan masalah. Betul? Nek masalah bah kowe gelut neng Mahkamah Konstitusi dan kowe gelut neng pengadilan, itu bagi saya tidak ada persoalan, karena kami tahu bahwa mereka itu juga grupmu. Kamu juga sudah satu paket antara penegak hukum dengan politisi, satu paket. Seperti apa yang disampaikan Mudin Ngepung Nur Yatim. Ketika kami persoalkan dana desa, dia mengatakan ben lapuro kok endi, ben demo nganti elek, iki barang wis sak paket.
Gak mungkin iso dibongkar. Lho maling lho ngakoni Pak. Nek barang ki wis sak paket kabeh wis dibayari. Sehingga bayangkan pemalsuan tanda tangan BPD sudah terpenuhi unsur alat bukti, tiba-tiba gak enak hasilnya. Ini salah satu bukti apa yang disampaikan salah satu mode Nur Yatim yang ada di Desa Ngepung, bahwa semuanya sudah satu paket. Kita mengerti hukum, bahkan masyarakat sekarang wis melek hukum kabeh. Nah, di dalam hukum itu kasus bisa dilanjutkan. Berikutnya adalah terpenuhi dua unsur alat bukti. Wis enek alat bukti ini berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa. Wis enek saksi ini keterangan BPD dan semuanya, dan saya mendengar sendiri keterangan itu di Polsek Patihan Rowo. Polsek Patihan Rowo sudah bertindak dengan baik, tapi kasus itu diambil alih oleh Nganjuk. Akhirnya apa gedabus Pak sampai hari ini. Dan apa? Efeknya apa? Efeknya penegakan hukum yang tujuannya membuat efek jerah, mereka soyo keranjingan. Para pelaku soyo keranjingan, para pelaku soyo ugal-ugalan. Korupsi terus menerus sampai hari ini. Sudah 6 tahun Pak. Demo-demo di kantor bupati kita. Ketika masih Nopi berkuasa, kita demo-demo tentang transparansi dana desa. Berakhirlah kita di kerangkeng, di penjara kita, karena demo aksi tentang transparansi dana desa. Berarti sak paket yo masuk nih gitu. Sing bengok kebetulan kok ngepong ae. Sing bengok kok APMN ae. Caranya piye? Hentikan kerangket deh. Dan kanca-kancane sing tokoh-tokohe. Pada saat itu 5 orang dimasukkan penjara. Saya 8 bulan, yang lainnya 5 bulan. Hanya karena grendel, ayo. Masuk akal enggak kalau karena grendel kita di penjara? Masuk. Ya. Penjenengan sedoyo tahu, saudara-saudara tahu, saudara-saudara pasti lihat YouTube, lihat TV dan lain sebagainya. Para lurah demo neng kantor DPR RI, gowo tali, gowo geni, gowo bodem, dengan sengaja merusak kantor DPR RI. Apa tindakan penegak hukum? Maka demonya jelas untuk kepentingan perutnya sendiri. Perutnya sendiri jaluk tambah jabatan. Demo forum Desa Ngepung kalau lebih besar disebut adalah demi kepentingan negara, demi kepentingan bangsa. Apa? Transparansi dana desa seperti apa yang disampaikan Jokowi, agar dana ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, untuk meningkatkan daya beli rakyat. Tapi dikorupsi sampai hari ini. Dan hari ini sudah terbukti di Desa Ngepung, inspektorat sampai hari ini yang menengahi. Kejaksaan pada waktu kita aksi pada hari anti korupsi mengatakan terkait dana desa, tolong melalui inspektorat dulu. Wes, inspektorat sudah turun ke lapangan dan datanya sama dengan yang kita miliki. Dari 10 titik yang ada belum selesai. PMD juga sudah mengakui. Terus kapan bertindaknya kejaksaan? Terus kapan kesiapan inspektorat untuk membawa persoalan ini ke kejaksaan? Inilah yang jadi persoalan bagi kita, yang pada intinya, pada umumnya seperti disebutkan teman-teman di depan tadi, nek masalah wong cilik iki ora mendapat perhatian
kerayan malah jadi kerayan, betul nggak? Iya, jadi kerayan pur. Contoh terkait dengan dana desa, kuwi kanggo meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ora mampu dengan dibangunnya prasarana, sarana mulai ibadah, sekolahan dan lain sebagainya, juga diberi bantuan yang namanya BLT, bantuan langsung tunai yang diberikan dari dana desa. Tujuannya adalah orang miskin tapi digawe kerayaan. Bantuan sosial seperti Babang ini, bantuan sosial yang terkait beras yang alasannya ekstrim karena untuk terkait pengaruh atau dampak cuaca ekstrim. Seharusnya ketika ada dampak yang negatif terhadap masyarakat, kalau kita mengaku warga Indonesia, kalau kita masih mau mendengar Indonesia Raya, maka ayo bareng-bareng bergandeng tangan, bersama-sama melaksanakan hal itu dengan baik, kalau perlu ditambah dengan urunan. Ini jenenge gotong royong. Iki nek jenenge ora gotong royong, gotong mayat itu. Kenapa saya katakan gotong mayat? Ternyata bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Babang ini sing oleh akeh wong mati. Mohon maaf terhadap orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri juga dapat. Besan saya juga dapat yang sudah meninggal. Dan di Ngepung jumlahnya 108 orang yang meninggal dapat. Ini untuk di Ngepung. Kalau 264 desa Pak, karek Ngeping nih, bisa dikalikan. Anggap aja tidak sampai 108 termasuk Ngepung, karena ekstrimnya di Ngepung mungkin separuh aja. 50 kali 264 berapa Pak? Bagi kita masyarakat kecil, betapa bermanfaatnya bantuan yang sebesar itu disia-siakan. Tapi bagi para pencoleng ini, itu dihitung Pak, dikalkulasi dan dibagi. Tapi bagine orang kepada yang berhak, bagine kanggo wetenge dhewe. Bener apa bener? Kampung, pisang. Jadi teman-teman, bahwa tentang bantuan sosial ini luar biasa. Saya tahu Anda pasti dikai bagian atau disuap karo PT Yasa, karena PT Yasa adalah sebagai pemenang tendernya. Ayo, yo tak katik PT Yasa ki sopo sing nenggurine PT Yasa, pasti ki bermain dengan PT Yasa. Saya sudah tahu ketika bantuan-bantuan ini pasti ada pihak caluk, pihak rekanan yang ngaku duwe badan hukum berupa CP, ngedum beras. Iki adalah CP Yasa, pasti sudah bekerja sama dengan Babang. Dan saya sudah biasa, kalian tidak usah bohong kalau sama saya. Setiap ada begini pasti ada yang sudah ngomong, Pak itu ada itu. Ayo kita minta Pak. Saya sering didatangi teman-teman itu, diajak minta proyek-proyek semacam ini. Bahkan saya pernah ditawari, Pak ini untuk sekian ratus untuk yatim piatu, kongkon bagi forum. Kalau bagi forum yatim piatu ini hanya dibuat label. Seharusnya Pak ini ada bantuan bagi orang yang tidak mampu. Aku ya yatim piatu, Pak Sukariki ya yatim piatu, bapakku gak enek, ibu gak enek. Tapi apakah saya yang dibantu? Ya tentu saja bukan. Yang dibantu adalah orang tidak mampu, apalagi dia yatim piatu. Tetapi yatim piatu dibuat slogan untuk membuat proposal di mana-mana.
itu, tapi neng kono adalah kelompok bajingan. Murah tujuan gak enek niat ini. Monggo kabeh kita diajari oleh para bini sepuh, oleh para tokoh masyarakat, bahwa ada perbuatan yang harus dilakukan di dunia ini hanya ada dua, Pak, menurut saya. Satu nawaitu, dua lillahi ta'ala. Ayo sampean moco kabeh sing enek, baik perintah Gusti Allah karo perintah Nabi. Dua itu, ada niat, ada keinginan. Yang kedua pasti harus ikhlas lillahi ta'ala. Ayo wis wacana. Tapi nek niate bajing terus terakhirnya mau lillahi ta'ala ya kuwi jenenge pencitraan. Ayo contohnya sing masang-masang gambar tuh masuk gambar neng ngarep kuwi PJ. Wong urung tahu kerja neng Nganjuk kok ngakoni anugerah yang diberikan di Nganjuk. Nganjuk dikai anugerah ini kalau didiskusikan, kalau didebat apa dasarnya? Dasarnya jika ada wong demo ngantek saiki kira-kira. Oleh Adipura ini dasare apa, Mas? Dasare datamu sing data wong mati. Dasare datamu dinas pertanian nek adol pupuk kios-kios. Untuk kios berapa, untuk distributor menyalurkan subsidi. Tapi kios-kios akeh sing dodol pupuk. Pertama adalah mematikan UMKM. Kenapa? Ada penjual-penjual pupuk umum atau pupuk yang boleh dibeli oleh bebas itu dijual oleh para pedagang-pedagang kecil yang ada di desa-desa maupun di pasar. Lah nek kios sebagai penyalur bisa ngedol iki berbahaya. Satu, mematikan tadi UMKM. Yang kedua, sing didol itu justru subsidine kanggo rakyat. Jadi para pembajing, para cukong pupuk itu adalah membajing subsidi untuk rakyat. Hukumannya adalah tipikor, Pak, dhuwur. Tipikor. Bajing pupuk tipikor, bajing bantuan sosial tipikor. Karena ini uang negara. Coba lebih lanjut dibayangkan, Pak, terkait bantuan beras 10 kilo ini. Saat ini kemarin teman-teman bawa foto, ada beras masih numpuk di balai desa. Lah seharusnya kalau pembagian pupuk ini berdasarkan proposal yang ada dan benar datanya, wis entek, Pak. Apa maneh masyarakat kita kalau dengar bantuan, Pak, penjenengan lihat tadi jalanan yang kita lewati desa mana? Bapertan, Pak, antri sampai di jalan. Zaman corona yang menentang koronisasi adalah bantuan sosial, Pak. Karena ketika ada bantuan sosial sudah tidak mengenal kerumunan. Tapi kenapa ini dilakukan juga terus-menerus oleh pemerintah? Itulah yang saya katakan bahwa ini sudah satu paket, Bapak-bapak sekalian. Jadi ini bantuan sosial kalau seandainya proposalnya sudah dari bawah, kayak pupuk itu ada RDKK. Itu dasarnya dari para petani yang memiliki sawah, makanya ada KTP, ada KK dan lain sebagainya. Yang saya lihat di Ngepung, dan di Baron, dua tempat yang berbeda. Cek saya begitu, ada perbandingan. Di Ngepung, distributornya adalah PT Semi. Timbaran, distributornya adalah PT Citra, kalau tidak salah kantornya dekat-dekat sini. Kalau di Ngepung sampai hari ini kiosnya masih jual pupuk, Pak. Harganya pasti non subsidi.
Bukan orang lain yang saya buat contoh, kebetulan ipar saya orang Rawa Marto. Pernah membeli pupuk di desa Ngepung. Itu sebenarnya tidak boleh, kalau ketahuan Pak Polsek Patihan Rawa bisa ditangkap dan dipenjarakan. Ini tipikor. Tidak boleh, karena dasarnya apa? RDKK. Dengan Rawa Marto beli di desa Ngepung secara otomatis mengurangi kuota desa Ngepung. Dijual. Dan kebetulan adik saya juga ada yang kelompok tani. Dia protes itu kios, kenapa kok jual umum? Akhirnya uangnya dikembalikan, Pak. Ini bukti toh, ini sudah terjadi toh, bukan cerita kosong, Pak. Dan saya pernah punya cerita juga di Baron. Kalau di Baron ada petani mau beli, harus ada pengantar dari kelompok tani ke kios. Supaya apa? Ya supaya bahwa diberikan harga sesuai dengan hak itu, sesuai dengan ketentuan, disalurkan sehingga melalui rekomendasi kelompok tani. Tapi kalau di Ngepung enggak, Pak. Kebetulan ada sebagian kelompok tani yang sudah menjual DO-nya kepada kios. Jadi kelompok tani itu jaluk bagian keuntungan, Pak. Sehingga kasihan para petaninya yang nggak ngerti ini ya tuku. Karena petani ini, Pak, petani ini sebenarnya kasihan, Pak. Wong nekat, tapi wong sing perlu kita banggakan. Karena apa? Mempertahankan budaya kita sebagai negara agraris. Pertanian adalah tulang punggungnya. Mereka mempertahankan tulang punggung Indonesia, para petani, menjaga kehormatan. Yang kedua, Pak, nggak ada pilihan mau lari kemana dia, karena dia harus melanjutkan warisan dari nenek moyang. Para petani kasihan, Pak, tapi para petani ini dikoyo-koyo, Pak, dengan sulitnya pupuk, dengan cuaca yang sekarang ada perubahan musim dan lain sebagainya, ada pancaroba, dengan harga juga yang dipermainkan sedemikian rupa. Betapa, Pak, lagi-lagi kembali apa yang dikatakan Nur Yatim, ini adalah suatu kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran yang macam ini mau kita pertahankan atau kita mau pangkas? Kebenaran yang membenarkan kesalahan ini, apa kita mau biarkan, apa mau kita pangkas? Forum Ngepung sepakat akan memangkas kebenaran yang merupakan adalah bagian dari kejahatan. Dengan apa? Dengan melakukan aksi unjuk rasa terus menerus. Ada pertanyaan, kenapa unjuk rasa? Kalau kami lapor, mau lapor sama siapa, bapak-bapak? Kalau mereka sudah satu paket, kita mau lapor sama siapa? Terus kita kalau mau mengeluh, terus mengeluh kepada siapa? Mereka jangan akan kita mau keluhi wesak paket. Artinya kita kembali dengan fitrahnya Tuhan. Apa fitrahnya Tuhan? Yang bisa merubah nasib manusia itu adalah manusia itu sendiri. Betul, teman-teman? Tepung, Isam. Kita akan ke sana. Karena yang saya yakini sampai hari ini, apapun cara yang dilakukan manusia, ada 3 hal: hidup, mati, jodoh. Itu adalah urusan ilahi. Wis tongeng kelo kaya apa? Pengen pangkat apa? Akhirnya sing nentokne kono. Tapi jangan lupa, kita juga jangan jadi pengemis, apalagi pengabes kepada yang kuasa.
Kita juga harus wajib berusaha karena itu adalah salah satu perintah bahwa manusia ini dijadikan khalifah di muka bumi untuk berkuasa. Berkuasa yang bagaimana? Seharusnya adalah memperbaiki bumi dan seisinya. Yo ayo nandur, yo ayo ngingu. Ayo coba kalau semua melakukan itu, mungkin perubahan musim ini tidak terjadi di negeri kita. Apa nandur? Ojo proposal sing nandur. Etok-etoke mau menanam 1 juta pohon di Nganjuk misalnya. Sementara di Kalimantan jutaan pohon mati. Betul betul. Dorong traktor, didorong doser dengan liar. Terus kemudian pada umumnya kita berusaha, ya berusaha bangun bumi, ngepi bumi. Oke, dana desa sing minganane wis ora tersalur dibiadok para bajingan. Hentikan itu. Akhiri itu. Jangan lu biar mungkin bisa sekali lagi disampaikan kepada yang bersilakan kepada ya, yang hormati Bapak hidup yang hormati Presiden hasil mati yang hari-hari ini aktif dengan sehat di yang dihormati Bapak tugas keamanan Indonesia maupun tinggi yang saya hormati rekan-rekan media massa saya yang hadir hari ini, rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah menindaklanjuti kegiatan pada Rabu tanggal 21 yang lalu yang rencananya di sini atas koordinasi bersama pihak interkam akhirnya kami melaksanakannya di Pemda Kabupaten Nganjuk. Yang kedua bahwa dalam pertemuan pada waktu itu salah satu di antaranya harapan kita, aspirasi kita adalah pihak Dinas Ketahanan Pangan turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran data yang disampaikan karena menyampaikan tentunya yang sudah tersampai walaupun sebagian tidak tersampai karena terbatas dunia di alam baka mati. Yang ketiga bahwa memang kemarin dari dinas sosial Tres sama dengan budaya datang memang mati. Tapi sekali lagi saya tahu persis bahwa bantuan sosial ini memang caranya bukan dinsos, sehingga kalau pelaksanaannya dinsos seperti biasa. Saya tahu dan kalau seandainya benar tidak perlu diajuin dan ketahanan pangan ini dibayar untuk kerja, jadi itu benar. Tetapi ketika ada kesalahan di mata ketahanan pangan pun yang harus bertanggung jawab dan mengakui ini adalah suatu kesalahan dari keuangan. Nah, sudah jelas kesalahannya dengan pengadaan 108. Terus ada 108 meninggal. Yang data yang meninggal saat disampung. Data orang yang tidak tahu yang dapat bantuan. Ini saat ini waktu pembagian bantuan masuk di perusahaan saya. Ya Allah, istilah saya ini yang menunjukkan semua.
Tapi sekeliling saya ada sekeliling Pak Suka. Ini rumahnya jauh dengan saya di Pak. Sekelilingnya Mas Yudi, di sekelilingnya Pak Suratin, keluarganya Pak Suratin aja mereka dapat. Ini datanya dari mana? Masa sih Indonesia Raya ini dari data gini? Sumpah Pemuda mengatakan kita satu. Itu kok datanya dewi-dewi? Karena kalau datanya sama, tentu saja data itu mengikuti di PKS yang kemarin ini sudah data. Kemarin kan sudah tidak ada masalah, tinggal masalahnya orang yang dibeli. Dan itu memang ada aturan mainnya. Aturan lainnya jelas bahwa di setiap bulan itu harus ada verifikasi data. Operator desa melaporkan masuk ke pemerintah di atasnya dinas sosial. Terus dinas sosial mempunyai kewajiban yaitu memvalidasi data. Per 3 bulan sekali untuk ditetapkan terus dikirim ke menteri. Jadi prosesnya oleh bantuan ini kita harus berpuluh-puluh tahun merdeka. Kucing memerlukan bulan-bulanan. Mengkau tengah awak dewi ini memerlukan jam hari yang sesuai. Dan ini adalah menjadi kewajiban negara, kewajiban bangsa semua ini dalam konstitusi. Negara melindungi segenap bangsa. Ini untuk mendapatkan bantuan perlu proses 3 bulan. Dan ini terus terulang keliru. Kita menuju negara bisa melalui sistem ini kan prosesnya sangat panjang dan biayanya sangat panjang. Ya, kok masih kayak gini? Terus kok sasarannya murah begini? Dunia korupsi triliun kok penaman kok ibu ya? Cerita tiap hari kok nggak ada beban. Nggak ada sih protes. Kabeh bodoh nyerukan bersabar. Ya bersabar bagi wong sugih Pak, bersabar bagi pengusaha kok rugi sedikit bersabar. Dan tapi nek wong ra duwe kon bersabar lo cara ndi? Melanggar konstitusi Pak kita semua. Wong ra duwe kon sabar. Kok kabeh nek kon sabar. Keadaan kayak ini kon sabar. Kita ini pati susah. Masyarakat petani yang menghadapi musim yang luar biasa, menghadapi kelompok yang karu-karuan, menghargai para makhluk untuk beras yang banyak karu-karuan. Siapa yang bela masyarakat ini? Kalau seharusnya ya kita yang punya kewajiban yang didayakan negara ini bekerja Pak. Ini kebetulan salah satu aktivis pimpinan serikat buruh Nusantara. Bahwa di undang-undang tenaga kerjaan siapa saja yang bekerja wajib bekerja 40 jam minimal dalam 1 minggu. Apalagi pimpinan 1 minggu 40 jam. Mulanya kerjanya ngantar jam Jumat 8 jam. Itu undang-undang nomor 13 tahun 2003. Artinya ini undang-undang dan berlaku seluruh warga negara Indonesia. Bukan saja buruh di perusahaan atau buruh di negara ini. 8 jam dan saya lihat malah kepolisian ini tidak ada libur Pak. Tidak ada libur di kepolisian. Saya tahu karena saya sering koordinasi dengan mereka. Enak Pak, gawe dari buri. Jadi sekali lagi saya minta ada pendataan Pak. Dan jika memang yang berhak ini misalnya siapa yang ditemukan sesuatu lain diberikan mulai per Januari. Tidak terjadi pada Mbak Siti. Mbak Siti kemarin setelah kita bengok-bengok didaftar sebagai pengganti. Tapi oleh kan Mei. Mbak Siti ngomongnya kok Mei itu. Dan kok bantuan mulai Januari. Jadi penggantinya Mei, apa penggantinya di dalam program ini pertanyaannya? Ini ada orang ini. Atau orang polisi. Ini kan karena apa? Ya kalian tidak turun, kalian tidak kerja. Kamu harus turun supaya tahu. Sekarang memang ada perubahan, tapi sampai nanya menyerukan, bengok kok ini. Hei, sampai hei, kader-kader, tolong didata ulang. Tapi perubahan nggak lakukan Pak. Jadi peraturan itu ada peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan itu penting.
nek pelaksanaannya bener, diusulnya nek kekurangan, usulan tapi terima kalau menteri awak dhewe sing bayar, presiden awak dhewe sing bayar. Jadi bukan peraturannya, ngomong peraturannya Pak. Ini peraturan pelaksanaannya ada Pak Bupati, nggak perlu ada presiden, nggak perlu ada bupati, pakai buku negara ini. Jadi ketika diberi presiden, ketika diberi pimpinan di dalam lembaga dan lain sebagainya ini karena ada namanya peraturan pelaksanaan. Nah peraturan itu sekarang kita buku aja bayari orang kayak fasilitas. Ini pelaksanaan nih Pak Senatu. Jadi sekali lagi didata sesuai dengan pemberitahuan kita. Terus yang kedua adalah diberikan haknya. Yo mulai pertama, dan salah sasaran ya dijabut. Wong ora berhak kok dikai. Hukum manapun, nek didutai ya dicabut, pengadilan juga gitu. Wong rebutan harta itu. Kalau tidak berhak ya dikai. Nih siapa yang diputuskan pengadilan. Nah sama hal ini. Jadi nggak bisa kalau Bu Siti hanya menerima satu kali main ini. Tapi harus mulai Januari itu haknya dia. Itu yang perlu kita turun ke lapangan. Tidak bisa kita cepat. Karena kalau data ini sudah kita sampaikan setiap hari. Kami ini di Dinsos paling lambat 2 hari sekali. Kenapa Pak? Kenapa saya begitu? Karena saya mau sebagai pegiat sosial ini Pak. Perlu masyarakat di kayak ngomong nek buar kayak ini juga bantuan ini gak iso Pak. Tahu ngomong Pak. Usul nipis, usulnya apa? Moro sito, moro loro. Ini apa kita? Terus apa dibiayai kalau pemerintahnya? Pemerintah gak bener ya benci malah kalau wadi. Ya sampai hari ini Pak. Ya kena biar gini. Ada dari terus berapa menteri dengar kalau nanti. Bilangnya Pak Mahen sudah setahun yang lalu kita 58 kali aksi. Ini saya terlali. Jadi artinya semua sudah mendengar. Seharusnya kalau sudah mendengar, apalagi kita sudah diberi fasilitas dan gaji mereka. Ayo dilaksanakan program pusat di BKIC. Kayak kita itu, ya selalu saya ngomong, saya timnya Jokowi Pak. Gitu dari pertama. Dia ngawasi proses bersama Pak Tito. Waktu ada di Serikat Pak Jumbo. Semua tapi saya tersaiki noloknya Jokowi bagus karena apa pelaksanaan di bawah dan bagus Pak sehingga kita seneng buat pengaturan yang sudah ya betul apa mungkin kalau bisa diberi ini jadi sekali lagi intinya kami tetap minta datang ke sana supaya tahu. Jangan percaya sama saya aja Pak. Turun karena itu juga pekerjaan Anda juga wajib bekerja itu. Turun. Nanti forum mendampingi. Supaya apa? Supaya sesuai yang dilaporkan forum ini bohong Pak. Forum bertanggung jawab. Laporkan ke polisi pemalsuan data kalau perlu. Keterangan palsu kalau perlu. Forum tidak main. Jadi sekali lagi tolong tuh oke kalau minggu yang lalu tidak bisa sekarang besok kan bisa loh Pak ada kerjaan apa di sini saya mau lihat ya ada kerjaan sepi-sepi aja ayo besok ke sana kawan saya tidak ngurus lah ya bisa lainnya. Karena kalau orang mati di tetangga saya aja didata, saya yakin di tetangganya teman-teman di Wareja yang sana juga didata. Tapi saya tidak campur lah dengan masalahnya orang Wareja, masalahnya mana. Karena bagi saya, yang pengen sejahtera, hidup berjuang. Nah kita forum mengasih wadah, kita tak kayak wadah kan berjuang. Masyarakat mau, ayo berjuang melalui forum ini gawe dengan biaya dan lain sebagainya, tapi berikan kepada masyarakat untuk sebagai wadah memperjuangkan anaknya. Berikan wadah. Wong sekarang ini forum juga tamu ini. Gawe forum dan forum. Untuk nenek saya mempersulit mempermasalahnya semua.
saya tidak kasih persyaratan apapun, gawe anu berjuang orang. Jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat agar dilakukan pengetahuan disampung secara langsung. Jadi tidak nanti dapat dari saya khawatir nanti timbul hal yang kita tidak inginkan semua, tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Mungkin itu sementara. Ya, terima kasih banyak. Jadi tentunya pernikahan ini seperti yang disampaikan di awal tadi, pasti mungkin kalau kami adalah nyalur yang pertama. Data ini ada dari pusat. Data itu dari pusat untuk siapa-siapa itu ada pusat. Jadi kami tidak memasukkan sebagainya. Tentunya apa yang disalurkan ini sesuai dengan yang ada di ketentuan aturan ada di kami yang tentunya kami juga melaksanakan. Mungkin kami bisa dibantu oleh ini untuk kaitannya penjelasannya mengenai teknisnya apa yang menjadikan tadi sampaikan bahwa untuk mengecek kami juga sudah kami lakukan dengan teman-teman termasuk juga apa yang teman-teman yang di bawah ini juga merupakan tim untuk penyaluran bantuan pangan untuk nanti sebelum masuk ke teknis karena teknisnya kemarin juga sudah disampaikan ke media. Saya akan mempertanyakan ini terkait bahwa data ini dari pusat. Seharusnya kalau data ini tujuannya ini, ternyata sekarang ada proses dan dengan data memang benar mengambil dapat ini. Ini ya Pak. Seharusnya kalau ini dibatalkan atau diambil alih, dilaporkan dulu dari pusat. Terus pusat nanti yang memutuskan Pak. Tetapi kekeliruannya kalau yang diputuskan di bawah ini ya bahaya. Bukan yang berwenang sing dibantuan lembur Pak. Jangan teknis-teknis itu, teknis-teknis itu sama-sama orang tidak bertanggung jawab. Mulai dari sini sampai di pusat. Gue endangnya terus dialihnya desa, dialihnya RT, kira RT yang pertama. Ini LPM, ini ketua BUMDes. Ini desa Pak, saya bawa bukan ini lembaga desa ini yang saya bawa. Ada perintah pengalihnya? Nggak ada. Tunggu kami itu Di LPM ada rapat khusus. Itu BUMDes, ada BUMDes. Karena cerita semua kekeringan Begawi. Harusnya kalau memang dibatalkan dihentikan kayak apa? Kasus Pak Jarno yang Yantimu, Pak Kolik datang pada waktu itu di kantor pos. Karena Pak Jarno ini mendapat bantuan, ya bantuan uang itu artinya bantuan uang. Beliau meninggal dunia. Dari desa diberi pengantar, ahli warisnya satu-satunya namanya Irma. Setelah saya balik di kantor pos, kantor pos tidak bisa Pak, harus satu kata. Ini harus dikembalikan dulu. Itu betul sebenarnya yang katakan kantor pos. Nanti minta tunjuk dari sana. Nah ini terus dikomunalnya sopo-sopo ya, Pak bahaya Pak. Jadi kan mungkin gak ngerti desa, waktu ini desa Pak perlu Pak. Pak Tris, Mas Kolik ini tahu saya setiap 2 hari sekali minimal itu di dinas sosial. Kalau desa kerja Pak, nah potris kok orang sering urus. Hanya saya ketemu lurah ini sengaja yang saya beberapa kali ketemu lurah apalagi sama orang yang betul-betul mengusulkan warga. Monggo tidak tepat sasaran ini kan terjadi di media sosial secara umum ini semua jangan buruk di media sosial apa bunyi yang mendapat bantuan sosial adalah kerabat perangkat desa atau kepala desa ini di media sosial dan ini fakta kader-kader itu Pak itu kewenangannya Mas Kolik kemarin Pak Usil pendampingnya diganti dicopot apalagi PKS yang ada di Kertosono pemilu salah ini yang diganti dia yang begitu-begitu sudah nggak benar nanti ganti. Jadi sekali lagi Pak
Kalau teknisnya sudah disampaikan kemarin, tidak perlu diulang, saya masih ingat itu peralihan juga disampaikan yang lainnya. Terus iya Pak, yang lain tidak melakukan, beras yang mulai disosing bulan-bulan Indonesia ada sebagian sing bulannya mau. Jadi kan gak dialek nih. Terus dialek ini Bu Siti Pak, Bu Siti ada 1 bulan dari beberapa orang kemarin ya. Bu Sutarni. Ya Bu Sutarni ini kalau seandainya ya, orangnya kaya Pak. Haji Sutarni ini dan anaknya turunan orang kaya Mbak Minten, kaya turun-turun oleh bantuan. Tapi datang ke sasaran diambil orang lain. Tapi sing ngambil itu sing delegasi sapa? Apa wong bener lah sapa? Jadi jangan tetap turun ke bawah Pak. Memperbaiki Nganjuk. Nek menteri ini Pak ngomong kosong tak jejak cangkeme dengan wong akeh. Aku sanggup menjejak cangkeme menteri kurang ajar. Wong keadaan wis koyo ngene kok kita main-main. Keadaan ini Pak. Saya ini ditanya Pak jam 3 bunyi tidak tepat sama saya. Hanya ini teman-teman yang biasanya pokok-pokok. Ini keadaan Pak sebenarnya. Jadi tidak bisa lagi sampai peraturan, ada peraturan pelaksanaannya laksana nih. Tidak ada ulang karena orang sampai di bawah dan kerja. Intinya itu. Kenapa tidak kerja Bu Siti? Kenapa oleh bisa? Saya itu memang kalau programnya untuk Bu Siti, ya oleh 6 bulan tuh Pak. Saya tahu sejelas salah bulan ini dialih nih. Ketika dialihkan dia semua Pak. Iya Pak. Karena bukan haknya. Kalau dialihkan hanya sekarang berarti haknya yang tidak berat tetap mendapatkan. Gitu logikanya. Mungkin kira-kira itu. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak dilakukan pendataan ulang, pada intinya kita melakukan aksi-aksi dan aksi. Mungkin kali ini tahapannya ke provinsi dan mungkin berikutnya sampai ke tingkat nasional. Karena akan nanti saya, apakah ini programnya nasional bagi-bagi di tiap kabupaten kayak ada kurang pertamanya. Mungkin gitu intinya. Kalau teknis itu kan sudah disampaikan di kabupaten kemarin dan kemarin katanya mau turun, tapi enggak. Ini kan faktanya, terus apa percayanya nanti? Ya percayanya kalau turun itu saja. Apakah itu memerintahkan siapa yang penting turun aja selama kami tidak tahu. Ulang. Bukan ya Pak saya korum, saya tidak mau nanti keliru dengan turun dari rumah ke rumah secara otomatis benar. Mana yang kaya sekarang itu yang kemarin dapat sekali kalau bisa diatur, tapi karena itu kerja utama orang kaya. Orang itu baik sama saya mulai kecil, saya sama-sama ikut. Jadi tidak perlu dikasih. Jadi supaya tepat. Mungkin gitu Pak. Jadi kalau teknis kemarin sampaikan dan semua sudah tahu teknisnya itu. Buka di Google, di YouTube juga tahu. Saya rasa itu Pak, cara satu-satunya apakah Bapak memerintah saja karena Bapak bos bisa. Begitu. Oke Pak Yadi, Ya, sudah. tentunya ya kami sesuai dengan aturan yang ada. Tapi aparatur pemerintah. Jadi apa namanya? Gantian itu yang mengganti, yang mengusulkan adalah dari proses di desa. Di desa kemudian itu yang dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Edi pertemuan yang kemarin. Gantian dengan menggunakan SPTJM. Jadi gini Pak, yang disampaikan dari Pak Edi ini kan sudah kami bantah dan kemarin Pak Tus juga di sana sudah terbantah Pak. Ternyata proses di desa itu tidak ada dan saya hadir di dalam pembagian orang desa ini Pak ngumpul di kantor desa. Sementara pembagian di balai desa pertemuan, saya di situ, PT Asa di situ. Dan tidak tahu menau pemerintah desa sama pemerintah desa ngomongnya di pusat. Dia pokoknya apa kata pusat itu, udah peralihan ya termasuk terhadap Mbak Siti ini kebetulan tetangga ini kami tua. Tapi RW ini ya rapuh. RW ini malah bingung. RW malah bingung. Ini kan misalnya bener dulu Pak. Dan terus bener ini masuk ada dijarnya. Apakah desa, apakah itu presiden dan bener oleh dijarnya Pak. Ini misalnya bener, kenyataannya itu, ini contohnya bohongnya. Tak bawa Pak Sembel itu supaya apa membuka mata dan telinga kita semuanya yang selama ini ngopok. Ini saya bawa ini.
Jadi kenapa sebenarnya kalau pemerintah desa diperintahkan data, ayo didata. Tapi berdasarkan temuannya forum yang didata. Aja pertemuan ekonom, mereka ngapusi itu. Sing terus ngapusi terus. Bener nek nyawiji bagi siji. Forum ini melaporkan ada kekeliruan termasuk ini. Itu ada RT, itu ada ketua Bumdes, ini ada LPM. Dan masa salah, berarti ya bener omong yang bisa pakai kerjasama dalam kejahatan. Ayo, apakah itu pemerintah desa memang dewa pemerintah desa? Ayo turun sama-sama. Menyatakan orang kerja pak. Bisa. Salah, saya sudah semangat gitu. Tapi kemarin dia siap turun, tapi yang turun adalah Pak Tres sama. Ini sudah salah juga kok seperti itu. Seperti itu salah lah, kok ya orang nggak sampai salah. Ini barang lalu dicerita terus saya kadang saya Pak. Sangkane nang, gaji lancar. Itu spong-spong pipi Pak. Ini sama saya bangsa kita. Ini yang kita harus berbagi dan ini harus kita akui loh. Ayo mundur. Apa sih beratnya? Ayo turun. Tidak itu. Peraturan juga. Karena apa? Ternyata data yang disampaikan ya bener. Perubahan ya bener. Usutan ini dikai, asalnya oleh. Aku juga musuhin usutan ini oleh hasilnya ini data. Begitu dikai, mau dikai ini salah. Salah apa? Wong bicara ngomongin orang masuk di DKI. Ini salah kok terperlu saya ngomongin Pak jawaban. Gaya repot Pak. Berarti sampai nggak kerja mengutar kayak patung. Ya kita harus menerima Pak. Fakta yang harus diterima. Dan itu kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia Pak. Ayo. Apalagi yang diupah gaji. Ayo turun ke lapangan. Itu peraturannya juga masuk ke turun ke lapangan salah gitu. Tidak ada dalam peraturan turun lapangan. Ya memang Pak peraturannya ada lainnya yang ngatur turun lapangan. Tapi yang salah terus piye? Belum Pak. Ya sampai mau merintah bisa, nyatanya nyata memang sementara positif kalau sudah masuk dia salahnya. Terus piye? Masa percaya pada yang data salah? Ini kan faktanya kok misalnya. Ini ada memang orang asli apa? Sudah tidak mau terima karena kenapa satu kali? Saya kan bukan saya pengganti. Tidak ada pengganti. Tapi memang dia masuk dalam Itu memang orang nggak mampu Pak. Saya jual kampung tiap hari. Tapi kalau saya menerima bantuan, kalau bukan nggak saya juga diambil. Lebih baik saya jual kampung, ini 1.000 itu lebih baik. Itu adalah satu penyakit. Mungkin banyak. Terima kasih Pak Mas. Jadi sebenarnya terima kasih dari forum yang menyampaikan aspirasi Selasa tanggal 21 kemarin kami terima selaku pemerintah daerah dengan baik ya, karena forum juga bagian dari masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kami pun sudah mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengecekan di lapangan. Jadi Rabu itu tanggal 22 Mei yang turun saya sendiri. Jadi jam 8 sampai setengah 12 saya di kantor desa Kapung. Ya. Nanti kalau Bapak yang dari Kapung ya mau ditanya yang model seperti saya ini kan apa ini langka, ya kayak langka ya. Saya rasa mudah dikenali kalau saya. Rumah saya juga tak jauh dari Kapung, jadi saya walaupun dimanapun tetap kalau itu mana tugas dari pimpinan dan tugas dari pemerintah daerah di ujung Nganjuk pun tetap kami layani. Jadi terima kasih atas masukannya dan kami sudah melakukan monitoring di lapangan. Ya. Pembagiannya sudah tersalur ya, untuk penyaluran bulan April kemarin. Dan tentu kami selalu memenuhi aturan Pak. Kayaknya kalau dengan tadi dengan mengatur peraturan pelaksanaannya, kami ya selaku pemerintah daerah bagian dari pemerintah pusat dan
harus memegang aturan dulu Pak. Ya. Jadi aturannya nanti kalau saya jelaskan nanti dengan yang paling saya jelaskan gitu. Gitu. Memang aturannya seperti itu, ya aturan seperti itu dan bantuan pangan ini tentu mungkin sedikit berbeda dengan bantuan yang lain. Bantuan sosial yang lain mungkin sedikit berbeda di aturan. Jadi setiap kegiatan itu ada aturannya sendiri-sendiri Pak. Tapi nggak mungkin terlalu signifikan, mungkin ada sedikit yang berbeda. Jadi terhadap kewenangan pengganti itu memang ada di tingkat pemerintah desa. Saya mohon maaf, ini karena aturannya seperti itu. Jadi pemerintah desa, kepala desa selaku pemegang tertinggi di wilayah tersebut, tentu semua hal yang bersangkutan dengan warganya adakan pengalihan dan ya dengan mengacu ada aturan, tetap mengacu ada aturan itu kewenangan dari desa. Jadi kalau kami yang di dinas, termasuk teman-teman dari Dinsos, saya mohon maaf, ini sebenarnya nggak ada hubungannya juga dengan sosial karena ini murni kegiatan dari pusat dan pangan nasional. Ini kalau kita mengacu pada aturannya ini lebih ke berdampak pada ekonomi, ya, jadi bukan sosial. Jadi ini kunjungnya Kemenko PMK. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kris dan jajarannya. Jadi kami ini memang beda. Jadi ini kegiatan ini murni cadangan pangannya pemerintah yang dikeluarkan untuk masyarakat. Dan sesuai dengan aturan yang ada, kami tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Data tersebut kami terima dari pusat itu sudah BNPA. Makanya saya yakin teman-teman forum dan mungkin di luar ya penerimanya itu ya harus jelas. Maksudnya yang saya dari sisi kuantitas jumlah yang diserahkan tidak mungkin, saya rasa kecil sekali untuk terjadi selisih. Karena apa? Ada yang sewu dokumentasi yang jelas di SPJ-nya. Ya, dan itu sudah ditangani oleh teman-teman di lintas sektoran yang lain. Dan kami hanya sebagai pemerintah daerah yang mendapat tugas untuk mengawasi, ya masih melakukan monitoring dan evaluasi agar bantuan dari pemerintah pusat bisa dilaksanakan dengan baik di wilayah masing-masing. Jadi itu Pak, saya mohon maaf kalau masalah data, itu memang datanya ini langsung dari pusat. Nah, terhadap pengalihan tersebut yang dari Bu Siti, saya mohon maaf, saya akhirnya dengan harus kesini. Terima kasih. Kami tentu tetap kami selaku pemerintah masih memiliki empati. Tapi kan kami juga ada aturan yang harus kami pegang. Ini Pak. Jadi untuk teman-teman forum di Mekong, ya. Misalkan terjadinya pendataan ulang verbal data itu mungkin saya mendahului Pak, itu tidak dimungkinkan untuk saat ini karena satu tidak ada perintah dari pusat. Yang kedua, kalaupun itu terjadi di lapangan karena sesuai dengan aturan, satu meninggal, dua pindah, tiga tidak ditemukan, itu boleh dialihkan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan surat pernyataan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala desa. Ini itu Pak. Tapi gini loh Pak ya, jadi kata untuk membuatkan perekonomian, jadi dia mati dikai buku ekonominya, ya dah karena jumlahnya cukup besar yang mati ini, terus naik data lo keliru, terus gak ada yang bertanggung jawab, melempar. Yang kasihan juga Pak desa saya ini lagi nanya sakit, terus sama tambahi hal-hal yang salah, yang salah kok pusat terus bisa sama kawan ini juga mengambil juga loh Pak. Yang terjadi di desa, ibu-ibu atau yang tidak dapat ini protesnya ke RT, ke forum, ya. Ya jujur aja kepala desa nih, ini kepala desa ini juga ini umai lah enak terus, iya jadi sulit Pak lah. Perangkat desa juga nggak berwenang. Semua gak berwenang. Ya apakah ini ya, maka katanya ini Sri Mulyani sendiri loh ya, Menteri Keuangan ngomong cangkemnya yang bagus. Setiap sen uang negara ini harus dipertanggungjawabkan.
Piye bertanggung jawab nek sing ngedu iki sing ngalim iki. Mentaskan kemiskinan nyatane Mbak Siti bakal langsung. Jadi nek diarahkan sesuai dengan memang data yang ada, karena ada apa? Kok enek atau berbeda mentaskan kemiskinan? Cik dia lakukan dinsos yang mentaskan kemiskinan jadi tok kuwi Pak jalur. Gak enek beda-beda sing laksanane. Sama. Dana desa itu diberikan termasuk diantaranya untuk membangun dana desa. Itu enak kesalahan dibiarkan. Karena kemenangan desa yang punya desa tidak, ternyata desa itu untuk mencairkan uangnya itu harus mendapat rekomendasi dari atasnya, camat dan lain sebagainya. Berarti desa kan nggak boleh serang menang. Demikian juga Bapak tadi saya menunggu dari pusat. Coba kalau enggak bikin surat pernyataan bahwa kami menunggu dari pusat ada di Jakarta. Buat pernyataan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa berwenang karena ini adalah wewenang pusat. Bikin pernyataan ini. Saya bawanya ke Jakarta. Tekanan yang Menteri Keuangan ini. Kalau memang betul, ini dikatakan di depan orang supaya ada betul apa itu? Katanya yang berwenang sana, sampai tidak berwenang. Kita buat pernyataan secara tertulis. Dia sebelah sana, jadi nanti biar sana tidak melempar lagi ke Nganjuk lagi. Saya dulu Pak, saya tembus, soal PTS saya tembus sampai Menteri. Dana desa saya tembus sampai Menteri. Pilihan kepala desa saya tembus sampai sana. Namun ternyata juga tidak di sana itu. Ternyata gak bener nih daerah di Inisius repot ke Pak Nasional, turun-turun, dia ini fakta. Jadi sekali lagi, kalau memang betul itu, biar harus sudah, saya mau bisa saya pakai Pak Presiden ya. Tapi ini terus, ini siapa? Berarti kalau naik kan ini kan jalannya. Ini haji, dan ngomong biar Januari diolah atau tak ngomong. Ya, ini aja sudah jadi tanda tanya loh. Kenapa Sutarni mulai bulan 1 tidak menerima? Tiba-tiba Mei setelah kita ribut-ribut ada peralihan Sutarni dapat. Mongko Soekarno ini kalau berdasarkan data baik di Dinsus atau di statistik dia mampu. Tapi kan masuk di DKS. Enggak, Soekarno ini enggak masuk ini. Wong pegawai negeri bojone pensiunan ini. Ayo, bojone kepala sekolah, ada Cijer. Sampai ini karena ngomong cerita saya ini neng kono Pak. Sutarni ini dulu orang tuanya saya di situ. Nah, sampai sekarang PTSL-nya kemarin saya yang meneruskan forum, bukan besok, bukan pati forumnya. Juga lagi ini moto Pak. Terus mosok ini terakhir begini. Nah, kalau memang pusat bikin pernyataan bahwa kami tidak punya kewenangan, termasuk tadi membagi ulang, mendata ulang dan lain sebagainya, karena data sudah terlanjur disebut. Nanti tak persoalan nih, si data kok kono tak takut ini, gua ambil data itu saya dapat dari desa. Kayaknya Pak data itu pusat itu. Data kok desa. Bantuan ini baru Januari Pak. Orang tua saya sudah 3 tahun meninggal. Desa saya sudah saya ini dengan ayah bencana waktu itu Pak. Nih, data ini baru. Nah, maksudnya setahun tahun yang lalu dapat. Dan sudah kata ini kurang ajar, tidak nyambut dari nipu masyarakat. Apa namanya di Jakarta? Biasa, akhirnya tahu sih. Tarik tiket Pak. Nah, ini saya dibutuhkan. Bisa mendapat informasi itu PTS sejumlah jadi 11.000. Forum hanya 200, di sana 1.500. Banyak. Kalau 200 forum tidak jadi, 1.500 tidak jadi. Kalau 1.500 tidak jadi, 11.000 nganjuk tidak jadi. Tanya. Coba pikir. Karena sebenarnya di pusat. Satu pun tidak jadi, tidak boleh. Karena ini program negara. Biaya besar sama ini biaya. Saya tahu ada data biaya. Saya dapat dari Jombang. Pengertian ya. Jadi sekali lagi, kalau memang
kalau Pak Kasih tidak juga berwenang. Toh di desa sama kan kalau bisa. Sama kan baru itu toh. Belum tahu kalau kinerjanya desa. Hanya kan baru di situ ngomongin bisa. Bahwa untuk melakukan perubahan. Oke, sama datang di sana saya yakin dan saya percaya betul. Tapi kan tidak tepat sasaran sampai datang. Wong kuwi kon yo ora peduli, mungkin mohon maaf seperti pegawai-pegawai lainnya tidak perlu peduli, yang penting gaji lancar, kok naik kurang jabatannya demo, kan lho. Sama tidak tepat sasaran. Kemarin sampean kalau tepat sasaran ketemu saya tak tahu nih. Ini salah satu di antara supaya menjadi referensi sampean. Oh iya, menurut. Lah sampean teko ning wong sing ora pengen oleh, wis ora butuh deh. Yo kono saya enake ngomong Pak. Begini ya saya enaknya termasuk menjadi Mbak Siti termasuk dari pusat aneh. Itu nggak perlu bukti agak-agak Pak karena dengan tidak tahu agak. Karena saya mengikuti aturan hukum di dalam hukum pidana itu saksi bukanlah saksi kalau satu orang. Kalau sudah dua orang cukup. Saya dua orang ini sama sekali cukup tidak bisa referensi. Orang tua saya sama besar saya itu sudah dua jejak. Jadi referensi apa nih? Lihat referensi. Jadi itu. Ya ayo perintahnya ayo sampai Rono bareng-bareng kalau bisa. Ayo sama-sama saya ke desa. Gimana cara aku kalau Pak? Serius sih. Dan sampai Rono ngomong salah kan. Kejadian di desa terjadi di sini, terjadi di lembaga lainnya, terjadi di tempat lain. Ayo mau naik kok mau dari lucu. Kita sepakat. Mau kita tema tidak bisa Pak. Kalau undang-undang aturan bisa dirubah apa saja. Tapi nanti mau bahwa miskin ini bertahap. Harus kita mulai dari kita. Kalau yang miskin Jadi terjadinya kegiatan ini kan sudah ada BNPA, Name Address. Wah, mulai pusat. Ya, kita dengan pusat. Nah, kami selaku dinas yang melakukan monitoring dan evaluasi, ngecek kegiatan ini apa sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, kami ya, saya tidak mempunyai kewenangan untuk ngecek personal dari personal. Menurut saya Pak, ini sudah ribuan. Saya bertanya soal kewenangan. Ya. Adakah larangan? Saya mau tanya, saya balik. Adakah larangan sampai ngecek ke Mbak Siti? Adakah larangan sampai ngecek ke Bu Sutami? Pertanyaannya, jangan suatu pertanyaan itu kau buat untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi kan tidak ada larangan juga sampai untuk ngecek ke tempatnya orang-orang ini. Memang sampai ada kewenangan dalam melaksanakan, tapi kan tidak ada larangan dengan adanya masukan forum sampai ngecek ke tempat lain. Tidak ada, tidak dosa sampai ngecek ke tempat orang-orang. Ini kan yang harus kita soal masyarakat diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan seperti itu. Kalau orang tidak mampu memprosesnya, kok maju ke pengadilan? Gugat. Yang ini gugat ini kayak iso kan gugatan ini. Harus pakai pengacara, harus punya duit. Terus ini ngasih orang mampu Pak? Mau dikasih tempat di mana di Indonesia? Kalau tidak ada kebetulan termasuk yang berwenang tadi Bapak, jangan tidak saya Pak. Kalau Bapak hanya punya kewenangan mengecek mungkin ke perangkat desa, kepala desa, ke desa, lembaga desa. Tetapi apakah ada larangan untuk mengecek ke tempat orang lain? Saya larangan tak itu gini. Mungkin untuk kebaikan kok dilarang itu sondi negara lagi. Kita sudah dapat masukan Pak, saya serius Pak. Kemarin sampai lihat main-main. Nah iya, kan saya serius Pak. Saya sampai melakukan tindakan yang serius. Saya serius. Ayo. Salah mengecek Romo Pak. Jokowi biar Pak Anet dukung. Saya dukung pertama di Indonesia adalah Saudara Mukhtar Papahan. Saya diperiksa oleh Kodam Kalimantan Timur karena saya dijadikan Sekjen Revolusi Nasional. Ternyata di dalam revolusi itu adalah sebuah pernyataan revolusi mental paksa Jokowi presiden. Karena apa? Jokowi mlebu ning lorong-lorong. Gimana yang dilakukan pejabat-pejabat selama ini? Loh, jadi kewenangannya berarti kan enggak kewenangan presiden enggak ada kalau lorong-lorong Pak. Tapi kan enggak dilarang presiden atau gubernur masuk lorong-lorong. Itu loh Pak yang saya maksud.
Kebetulan saya tidak di Indonesia saja Pak Yo, takut kamu guru-guru Rio, cocok sih bener. Aku udah tahu bulan-bulan nggak tekan berhasil. Nanti kok sebenarnya dengan kegiatan sosial. Saya ini sosial demokrasi. Saya sudah membuat kembali dengan keadaan panen Malaysia Pak. Petani di lahan 3.000, pupuk 3.000, bibit 3.000, uang tunggu 3.000 orang panen apa-apa. Dan yang Indonesia karena dari petani butuh main judi Pak, menghadapi musim, menghadapi halangan. Kita belajar ngomong uang anak-anak sini kayak SBY di dunia. Saya sudah belajar. Lebih banyak Pak belajar karena kalau tidak kerjanya perusahaan. Yang perusahaan ini salah, kena sanksi, kena PHK Pak. Nah berhasil nggak enak, posisi berhasil tidak ujian. Guru ini jaya ini disumpah. Jadi terima tangan. Jadi sekali lagi Pak, kalau sampai punya kewenangan, tapi sampai juga tidak dilarang. Dan saya tadi sudah membuat pernyataan secara tertulis. Kalau yang saya sampaikan tidak benar, laporkan, tindak secara hukum. Saya membuat pernyataan tidak benar, saya membuat keterangan palsu, saya siap. Nah sekarang sampai turun di jaminan penal, jaminan itu orang apa? Sampai membuat pernyataan bahwa ini kewenangan pusat, kami tidak berwenang, nanti tak benar. Dari sana tidak melakukan perubahan Pak. Ini untuk kita semua, bukan untuk saya. Bikin aja pernyataan itu selesai saya bingung dengan soal ini. Kira-kira kalau nggak turun itu aja. Turun juga sulit. Ya ayo pemerintah bisa dijaga. Dan tenang. Ini kan nggak selesai. Timbul Pak setiap rapat jangan tetap usulkan kalau forum ada masalah Pak mau timbul apa, ada apa usulan apa, tiap bulan ada rapat bulannya. Apa sosialnya apa pangeran di pikiran apa keluhan toh. Tiap bulan dia nanti. Mak, bisa ini apa? Nah ada, nah ini bisa mustis. Monggo jadi korban yang tadi di TKS itu harus mengalami mustis. Atau oke, tahu mustis. Next selain menjaga dan bisa apa ada? Atau ketua mustis. Ini Pak, nggak cerita bohong. Mustis naiknya Indonesia ini kan perubahan di TKS kan harus melakukan apa? Verifikasi setiap bulan ya. Tapi ini tidak menunjukkan termasuk ketika caranya. Ini supaya nanti siapa tahu Menteri Keuangan BKD mau bagi lagi BKD punya ini. Saya punya itu. Aku mungkin Pak. Bentar lagi saya paling kan juga mati berapa tahun lagi mungkin kok besok atau lusa. Tapi ini harus kita lakukan karena saya melihat besok. Ya, karena semua itu sudah ada di persoalan atau apa? Ya sudah kalau begitu, buat notulen hari ini bahwa itu kita harus ada notulen karena pertemuan bahwa pernyataan jawabannya yang usulan kita itu ya. Usulan ada pendataan ke lapangan, terus nanti jawabannya dari sini itu apa? Jawabannya itu nanti yang akan jawab. Ya, itu aja. Sudah cukup ini, saya tidak usul lain. Selain hari ini, saya juga ingin sana sekali. Karena pengen mengingat Ibu Keuangan itu. Memang orang pintar, tapi pelaksanaannya yang salah. Jadi, baru sangat cukup. Jadi dapat dewan Bapak secara tertulis saya tertulis. Kemarin di rapatnya saya datang karena temuan di meja ini ada dari Dirjen Pak Tris, ada dari pendamping Pak Oleh, ada dari pihak kepolisian sebagai pengamanan ini kan itu Pak. Yang jelas kami dari dinas tidak melakukan aturan. Kan ini intinya kami kan menerima aspirasi dari Bapak. Jadi bagi kami sudah cukup untuk kami lakukan
istilahnya netral. Jujur ya Pak ya, aku lho Pak, orang gila kamu pejabat Pak. Sama terima, aku gak seneng lho Pak, hanya sama terima. Karena saya kesini ada tujuannya, bukan tujuannya sama terima. Gak sama terima gak apa-apa. Tujuannya bukan sama terima, tapi tujuannya bahwa di dalam ini ada pernyataan para pihak. Para pihak itu apa jawabannya terhadap apa penyampaian kita, termasuk sama-sama kami. Secara tertulis Pak. Ini negara hukum Pak. Orang percaya jenenge Suyadi tanpa ada bukti secara tertulis. Karena jenenge Suyadi akeh Pak. Ini loh. Wis tempat iki lho ngomong bisa tentang kok ini. Ora sekolah Pak. Jujur. Bagian. Jadi notolen itu loh kok rawan ini gak setuju tadi. Ini bukan dibawa bukti ke kejaksaan atau apa, ini jauh Pak, ini kita melaporkan adanya pelanggaran. Tapi ini kan adanya pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai permukaan. Itu loh maksud saya. Nah nanti karena Bapak ngomong bahwa itu datanya ngomong langsung saya dan sebagainya. Dan kok karena sampai gak wani, yakin sampai gak wani kalau pasangan ngono, aku sih ngomong Pak, ciri ini wong dinas tanaman pangan datanya ngomong disangkan, gak salah. Lagi sampai ngubah data, nenek gitu saya ngomong. Jadi ini Pak, apa buktinya Pak? Sampai sadar namanya juga aspirasi kan kami menerima, tapi kan kami juga berhak untuk sementara tidak mengeluarkan dokumen. Mungkin itu Pak yang bisa kita terima pada pertemuan pada siang hari ini. Kami mewakili Bapak Pak Dinas. Ya sudah, kalau itu kita besok di Bupati aja, besok aja langsung spontan di Bupati. Bupati supaya mendapat pernyataan itu saja. Ada pertemuan ini. Dalam pertemuan ada deadlock Pak, tidak mungkin kesepakatan. Iya, deadlock ya, deadlock dah. Bahkan kami juga menyesalkan ya ada pertemuan tadi ya. Jadi kasihan juga bapak-bapak polisi ini sudah berusaha agar aksi ini berjalan sesuai dengan ketentuan, yaitu ada pertemuan dari para pihak. Ya, polisi sudah mengusahakan itu. Tapi ternyata yang kita temui ini, wes pokoknya piye ya. Kalau kita katakan penjahat, urung enek buktine kejahatannya. Kalau kita katakan wong bener, yo wong titik-titik Gusti Allah, ya koyoke bener. Tapi kok titik-titik Gusti Allah, jadi yang benar hanya Tuhan. Jadi saya sekali lagi tadi karena dia menjawab seolah-olah ini kewenangan pusat, dia tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah aturan. Saya pengen bahwa itu dibuat pernyataan secara tertulis atau notolen. Lah notolen ini memang hal yang biasa. Setiap pertemuan baik di bupati, neng perusahaan-perusahaan ini mesti dibuat notolen. Hasil pertemuannya opo? Hari ini kan gitu sebenarnya. Tapi ternyata dia tidak mau membuat notolen, pokoknya itu. Dan sekali lagi saya tersinggung sebagai orang Islam, dia menjemput, ngajari awak dewi bahwa kebenaran itu adalah di Gusti Allah. Nah aku yang ngono toh, padha kabeh kita rasa ngono, enek sing nyebut Tuhan, enek sing nyebut macam-macam, tapi ya memang kebenaran yang hakiki di sana. Tapi ini soal dunia ya. Soal apa yang harus kewajiban dilakukan. Untuk kelanjutannya untuk besok apakah sesuai rencana jenengan langsung menghadap ke Bupati, demo ke Bupati? Ya, jadi gini, bahwa hari ini saya akan koordinasi dengan pihak Intelkam kepolisian. Apakah kita bisa bertemu langsung dengan Bupati hari ini? Kalau perlu hari ini. Kalau tidak bisa besok pertemuan, artinya tidak perlu ada aksi atau kita aksi. Ya, jadi itu. Nanti saya akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Inti dari kegiatan ini apa Pak? Jadi yang dipermasalahkan sebenarnya apa ini Pak? Yang saya permasalahkan adalah bantuan beras yang dipolitisasi kemarin sampai ke MK itu. Ternyata tidak tepat sasaran dan banyak orang mati yang dikasih. Itu ya intinya. Tapi sampai sekarang masih dikasih juga ya berapa bulan? Ya, jadi dengan adanya aksi di kabupaten itu memang ada sedikit perubahan. Saya katakan sedikit. Yang di forum ini ada perubahan 2 orang. Dari yang mati itu 108 di Desa Ngepong itu 2 orang yang dirubah adalah Bu Siti ini. Setelah Bu Siti dikasih bulan Mei, Bu Siti tanya sama saya, aku kan mulai Januari, beras kan baginya mulai Januari. Lah sing Januari ndi? Terus siji Haji Sutarning. Haji Sutarning ini orang kaya. Dulu tempat saya ikut. Orang kaya, dia memang dapat, saya tahu ada di data dapat, makanya tak kasih tahu Bu Sutarning dapat Jukuun. Saya ingin coba bukti. Bu Sutarning dikasih
Lho di mana tepat sasarannya? Wong sugih oleh tapi cuman metok mongko bantuan ini mulai Januari, Bu Siti oleh memang orang BHE tapi oleh metok. Lah Januari neng ndi? Apa gak dibadak wong-wong ngono ki kira-kira? Dari pihak desa sebenarnya sudah ada kegiatan Pak, sudah ada respon. Betul, kalau pihak Dinsos datang, tetapi pihak Dinsos ini menindaklanjuti masalah bantuan sosial secara umum. Karena secara umum bantuan sosial ini belum tepat sasaran karena masih banyaknya orang miskin dan terkenal di media sosial populer bahwa bantuan sosial itu seolah-olah diberikan kepada kerabat perangkat desa itu secara umum. Ternyata memang banyak di desa-desa yang belum dapat bantuan sosial itu. Itulah yang didata oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Forum. Jadi orang-orang yang belum dapat itu kita ajukan kemarin. Dari perangkat desa sendiri Pak, dari pemerintah desa sendiri sebenarnya kan untuk pengalian ini semua kan data dari desa sih Pak. Betul, justru datanya dari desa, tapi pernyataannya di sini bukan data dari desa, datanya dari pusat. Tapi desa disuruh merubah. Lah desa itu kalau merubah salah, pidana loh itu. Loh kene iki gak arang hukumne wong. Wong datanya dari pusat kok desa sing merubah. Ya, oke, maka kira-kira itu. Betul. Bisa. Teman-teman sekalian, seperti biasa, setelah kita aksi panas-panasan bersama-sama bapak-bapak polisi, kita mengadakan pertemuan dan selalunya hasil akhir dari pertemuan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian karena forum punya prinsip bahwa kita ini aksi unjuk rasa bukan saya tetapi untuk semuanya. Jadi semuanya harus tahu. Ojo sampai nanti dikira geruda-geruduk beraro sembuh. Jadi kalau kita aksi ditanya apa masalahnya, kita harus tahu karena kita melalui proses rapat. Teman-teman sekalian, tadi ketika kita aksi memang ada salah satu tugas bapak-bapak kepolisian adalah mempertemukan para pihak dan itu sudah dilakukan dengan segala upaya oleh bapak-bapak kepolisian khususnya dari Intel Kaman. Kami berterima kasih untuk itu. Tetapi seharusnya di mana-mana pertemuan, apakah itu antar RT, apakah itu antar desa, apakah itu antar kabupaten, apakah antar partai politik, apakah itu antar negara, itu biasanya ada namanya hasil pertemuan yang dinyatakan secara tertulis oleh para pihak yang hadir. Kita sudah aksi ini sudah dihitung setahun yang lalu ada 58 kali oleh Pak Marhen. Itu ada notulennya tumpuk-tumpuk. Tapi baru kali ini kita aksi di tempat yang salah. Dan saya yakin di sini tempatnya orang yang salah. Bahkan dia katakan orang yang jahat. Karena ini kasusnya orang miskin, orang susah. Kalau orang meyakini adanya Tuhan, kalau orang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah membela yang kecil. Seperti apa yang saya sampaikan dalam orasi kita khalifah di muka bumi, bukan untuk merusak bumi, bukan untuk menindas, tetapi kita untuk memperbaiki bumi yang kecil kita bantu. Tetapi pernyataannya pada pertemuan kali ini, Kepala Badan Panganan, Kepala Badan Panganan yang golek mangan terus, ini tidak mau membuat notulen. Mongko dia umum ngomong gedabrus berkali-kali mengatakan bahwa ini kewenangan pusat, ini adalah peraturan. Tapi sekali lagi omongannya kuwi omong melopok, omong gedabrus nyebut jenenge Gusti Allah. Omong gedabrus nyebut omongnya jenenge Gusti Allah. Tapi ya tak arani omong gedabrus, omong tak, tapi orang gawe wani gawe pernyataan secara tertulis.
Orang yang takut itu adalah orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman satu patokane, rezeki, jodoh, mati, urip urusane Gusti Allah. Itu yang beriman. Iki jek wedi dipreni, wedi atasane. Kuwi iman praketek. Lah nek rezekine dia iso sampai mati jadi kepala badan panganan. Sampai mati. Tapi dia tidak yakin kalau menyampaikan kebenaran kepada atasannya dipecat. Wedi deh. Ngono. Ojo Gusti Allah iki alasan kasihan. Saudara-saudara sekalian, kita kecewa seperti ini sudah biasa, betul enggak? Betul. Wong barangnya awak dhewe ditum-tumne wong liya kecewa wis main dino ya. Pas kecewa wis biasa. Tetapi jangan dikira kalau kita biasa dikecewa terus dikecewakan terus diam. Kita tidak akan diam, teman-teman. Pisang. Kita tidak akan diam. Saya tadi sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Intelkam, kalau saya pengennya hari ini juga saya mau ketemu PJ Bupati. Betul. Hari ini juga saya pengen ketemu. Tetapi beliau ngomong, udahlah jangan dadakan, koordinasi dulu, saya sepakat. Nanti Bapak dari Intelkam akan koordinasi dulu dengan PJ. Kita akan adakan pertemuan di tingkat pengambil keputusan di kabupaten ini. Dalam hal ini PJ Bupati. Nanti hasil pertemuannya kita minta notulen. Kalau dia tidak mau memberi notulen, kita duduki itu kantor kabupaten situ. Kita duduki. Ben awake dhewe diarani londo. Ada belakang. Ben diolak-walik. Nek londo memerangi sing duwe negara. Contohnya apa? Sampai tak kasih tahu sedikit tentang undang-undang. Di dalam KUHP itu ada pasal 160. Di situ ada yang disebut menghasut. Kuwi pasal londo. Aku tahu hukum kasus kuwi. Menghasut, makar. Kuwi pasal londo. Nah pasal londo piye? Bung Tomo munine merdeka atau mati, tangkap karo londo. Usir penjajah dari bumi pertiwi, tangkap Barlondo. Sebab mengganggu kepentingannya Londo. Bodoh karawake. Tolong ditunjukkan transparansi desa, transparansi dana desa. Tangkap, ya bro. Dikira kayak awak dhewe ditangkap terus meneng. Terus kapok. Lah nek wong kaya aku kapok, negara iki ora merdeka. Bung Karno kapok. Ketika Bung Karno ditangkap, dibuang di NTT, malah muncullah ide-ide yang disebut ideologi Marhenisme. Bung Karno ditangkap, dibuang di Sumatera Barat, malah melahirkan Rahmawati Soekarno Putri, melahirkan Megawati Soekarno Putri, karena beliau malah mendapatkan istri di sana, Ibu Fatmawati yang menjahit bendera nasional kita. Jadi kalau Bung Karno kapok ditangkap, kita orang merdeka. Nanti saiki wong kuwi ora oleh nerima gaji buta, gak nyambut gawe dibayari, karena hasil sebuah perjuangan. Jadi kalau saya ditangkap dulu kapok, maka pergerakan perjuangan sampai hari ini entek. Dan itu tujuannya apa? Tujuannya Belanda, tujuannya penguasa sing saiki. Para aktivis ditangkapi, ben orang kayak Munir, kayak Marsina. Tapi saya ingatkan, karena kami ini punya keyakinan rezeki jodoh mati urip itu di tangan Tuhan. Apa yang kami bisa lakukan tetap lakukan terus. Setuju? Bisa? Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kata wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.